wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai latar belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Kabupaten Gresik tahun 2020 merupakan satu dokumen perencanaan tahunan pemerintah Kabupaten Gresik yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang biasa disebut RPJMD tahun 2015 sampai 2020. Nah, pada tahun keempat ini mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2020. RKPD Kabupaten Gresik tahun 2020 sendiri memuat arah kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program, dan kegiatan serta prioritas pembangunan, termasuk rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi pendanaan dari dana APBD Kabupaten Gresik, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBN maupun dari investasi swasta dan partisipasi masyarakat. Untuk proses penyusunan RKPD sendiri itu didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang disebut Musrenbang. RKPD sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah tahun 2020. Oleh karena itu, dalam mekanisme perencanaan RKPD Kabupaten Gresik sendiri pada tahun 2020 itu lebih mengintegrasikan program prioritas pemerintah pusat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Program Prioritas dalam RPJMD dan RPJPD Pemerintah Kabupaten Gresik maupun program prioritas hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Gresik. RKPD Kabupaten Gresik sendiri itu memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan daerah secara rinci dan dijabarkan dalam urusan pada setiap satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Nah, penjabarannya ini itu berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang disusun dengan maksud untuk memberikan landasan atau pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam memanifestasikan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gresik, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di jajaran pemerintah Kabupaten Gresik yang berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD yang dituangkan dalam rencana anggaran dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut RAK SKPD. Nah, dengan ini dokumen ini tuh dibuat agar bermanfaat sebagai pedoman atau dokumen bagi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber, misalnya APBD, APBD Provinsi, APBN, swasta, lembaga donor, swadaya masyarakat, dan sebagainya.
RKPD mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan pembangunan. Yang kedua, menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan dalam 1 tahun. Yang ketiga, yaitu menciptakan kepastian kebijakan pembangunan karena merupakan komitmen pemerintah. 1.2 Dasar hukum penyusunan. Dasar hukum sendiri itu sebagai landasan penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik tahun 2020. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2020 itu meliputi yang pertama Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dengan tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Yang kedelapan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang perencanaan kerja pemerintah. Yang kesembilan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kesepuluh, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada kepala daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Yang ke-11, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Yang ke-12, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Yang ke-13, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Yang ke-14, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 sampai 2014. Yang ke-15, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahunan 2015. Sampai yang terakhir Nomor 26 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010 sampai 2030. Selanjutnya 1.3 Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya. Yang pertama, hubungan RPJMD dengan RPJMN. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.
Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu mulai dari tahun 2015 sampai 2019, yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Gresik dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional 5 tahunan ini untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2016 sampai 2021. Yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD. Yang pertama, keterkaitan misi dan visi RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN 2015 sampai 2019. Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2016 sampai 2021 yaitu terwujudnya Gresik yang agamis, adil, sejahtera, dan berkehidupan yang berkualitas. Didasarkan pada visi RPJMN 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Yang kedua, keterkaitan program prioritas RPJMD Kabupaten Gresik dengan prioritas program nasional RPJMN. Yang ketiga, prioritas nasional peningkatan ekspor non-migas. Selanjutnya, prioritas nasional reformasi agraria. Selanjutnya, prioritas nasional reformasi fiskal. Selanjutnya, prioritas nasional revolusi mental. Selanjutnya, prioritas nasional pelayanan pendidikan. Selanjutnya, prioritas nasional pelayanan kesehatan. Selanjutnya, prioritas nasional perumahan dan permukiman. Selanjutnya, prioritas nasional kedaulatan pangan. Selanjutnya, prioritas nasional kedaulatan energi. Selanjutnya, prioritas nasional kelautan dan kemaritiman. Yang ke-12, prioritas nasional antar kelompok pendapatan. 13, prioritas nasional daerah perbatasan. Yang ke-14, prioritas nasional daerah tertinggal. Yang ke-15, prioritas nasional desa dan kawasan perdesaan. Yang ke-16, prioritas nasional perkotaan. Ke-17, prioritas nasional stabilitas, keamanan, dan ketertiban. Yang ke-18, prioritas nasional kepastian dan penegakan hukum. Yang ke-19, prioritas nasional konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi. Ke-20, prioritas nasional reformasi birokrasi. Ke-21, prioritas nasional percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi. Yang ke-22, prioritas nasional pembangunan pariwisata. Terus yang kedua itu hubungan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur. RPJMD tahun 2014-2019 merupakan RPJMD kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD tahun 2006 sampai 2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi misi dan program kepala daerah periode tahun 2016-2021 juga berpedoman pada visi misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD tahunan 2006 sampai 2025. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut. RPJMD 2016 sampai 2021. Terwujudnya Gresik yang agamis, adil, sejahtera, dan berkehidupan yang berkualitas. RPJMD Jawa Timur 2014 sampai 2019 yaitu Jawa Timur lebih sejahtera,
berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak. Adapun keterkaitan misi Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur disajikan dalam tabel berikut. RPJMD 2016 sampai 2021. Misi yang pertama meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota wali dan kota santri. Ini berkaitan dengan RPJMD Jawa Timur 2025 sampai 2019 sesuai dengan misi yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas kesolehan sosial dan harmoni sosial. Misi yang kedua pada RPJMD yaitu meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan misi ketiga dan misi keempat pada RPJMD Jawa Timur. Misi ketiga yaitu meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang. Misi yang keempat meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Misi yang ketiga pada RPJMD 2016-2021 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambahkan peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Sesuai dengan misi RPJMD Jawa Timur, misi kedua yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing berbasis agrobisnis atau agroindustri dan industrialisasi. Misi yang keempat pada RPJMD yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Misi ini berkaitan dengan misi pertama pada RPJMD Jawa Timur yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Yang ketiga, hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang berwawasan 5 tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional. RPJMD tahun 2014 sampai 2019 merupakan RPJMD kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD tahun 2006 sampai 2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi misi dan program kepala daerah periode tahun 2019 sampai 2015 juga berhubungan pada visi misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD tahun 2006 sampai 2025. Yang pertama 1.3.3.1 keterkaitan misi visi RPJMD dan RPJPD Kabupaten Gresik sebagai berikut. Visi RPJPD yaitu terwujudnya Gresik yang agamis, adil, sejahtera, dan berkehidupan yang berkualitas. Ini sesuai dengan RPJPD 2005 sampai 2025 yaitu Gresik yang agamis, dinamis, demokratis, adil, aman, dan sejahtera. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2016-2021. Misi yang pertama, meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dan kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol sebagai kota wali dan santri. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025, yaitu mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia menuju kehidupan masyarakat yang harmonis dan moral aparatur. Misi keenam, menegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan sistem perundangan daerah yang akomodatif, aspiratif,
dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara merata dan proporsional. Misi kedua, menempatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan misi, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, profesional, produktif, kreatif, responsif, dan mandiri. Dan misi kelima pada RPJPD 2005-2025 yaitu memantapkan demokrasi konstitusional dan etika politik dan pemerintah dan kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat. Misi yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam upaya menambahkan peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan sesuai dengan RPJPD tahun 2005-2025 yaitu misi ketiga, meningkatkan kemampuan ekonomi daerah untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Misi ketujuh, meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan mewujudkan kondisi lingkungan daerah yang tertib, tentram, dan damai. Misi ke-8, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Misi yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Misi ini sesuai dengan misi RPJPD 2005-2025. Misi keempat, mengembangkan sumber daya alam dan buatan yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ke-9, meningkatkan kesadaran dan perilaku konsumsi masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang ke 1.3.2 itu keterkaitan sesuai RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik. Terus 1.3.4 hubungan RPJMD dan RT/RW. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RT/RW Kabupaten Gresik sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Gresik. Keterkaitan antara RPJMD dan RT/RW Kabupaten Gresik dapat ditujukan melalui keterkaitan antara kebijakan RT/RW dan kebijakan RPJMD. Selanjutnya, yang terakhir 1.4 maksud dan tujuan. Maksud penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gresik tahun 2022-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik untuk menjabarkan dan mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, isu-isu strategi maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional, hingga global, serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis. Yang kedua, memberikan pedoman dalam perumusan rencana pembangunan tahunan yang diakomodasi dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Gresik. Yang ketiga, menjadi landasan perencanaan jangka menengah dan tolak ukur keberhasilan pembangunan selama periode 2022 sampai 2026. Yang keempat, menjadi instrumen pelaksana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gresik dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Dan yang kelima, menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara kebijakan pusat dan daerah. Dan yang selanjutnya yaitu kondisi daerah Kabupaten Gresik, yang merupakan subwilayah pengembangan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan subwilayah.
pengembangan gerbang Kertasusila, antara lain Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, termasuk salah satu bagian dari 9 subwilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya itu diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan, dan industri wisata. Gresik ditetapkan sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan gerbang Kertasusila dan juga disebut juga dengan wilayah industri. Maka dari itu kota Gresik ini lebih terkenal dan termasyhur tidak saja di persada Nusantara tetapi juga ke seluruh dunia, yang ditandai dengan munculnya industri multi-modern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bunga, Sidayu, Ujung Pangkah, dan Panceng, serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya itu berada di Pulau Bawean. Wilayah Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Pada wilayah pesisir Kabupaten Gresik telah difasilitasi dengan pelabuhan umum dan pelabuhan dermaga khusus, sehingga Kabupaten Gresik ini memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Secara demografi, penduduk Kabupaten Gresik ini berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 1.312.881 jiwa, yang terdiri atas 650.973 jiwa penduduk laki-laki dan 661.908 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik mencatat penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebanyak 1.200.198 jiwa, yang terdiri atas 600.052.982 penduduk laki-laki dan 645.202 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik ini tahun 2019 mencapai 1.089 jiwa per kilometer, dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3-4 orang. Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam, dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Gresik dengan kepadatan sebesar 14.882 jiwa per kilometer, dan yang terendah di Kecamatan Tambak sebesar 413 jiwa per kilometer. Sementara itu, jumlah keluarga pada tahun 2019 sebanyak 389.072 keluarga. Dan yang selanjutnya yaitu potensi pengembangan wilayah Gresik. Yang pertama, wilayah Gresik bagian utara ini mempunyai potensi pengembangan wilayah, yaitu diantaranya ada pengembangan agropolitan atau menghasilkan
perkebunan buah mangga. Dan yang kedua, industri pengolahan dolomit. Dan yang ketiga, Minapolitan atau mengembangkan usaha tambak bandeng dan udang. Dan yang keempat yaitu kawasan agroindustri dan industri manufaktur. Dan yang kelima yaitu pariwisata pantai Dalegan. Dan yang selanjutnya, di wilayah Gresik Kota mempunyai potensi pengembangan wilayah, yaitu diantaranya industri makanan khas Gresik. Dan yang kedua, industri garmen atau busana muslim. Dan yang ketiga, industri handicraft. Dan yang keempat, ada industri pariwisata budaya. Dan yang kelima yaitu kawasan industri. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, di wilayah Gresik Selatan mempunyai potensi pengembangan wilayah diantaranya itu ada industri mamin berbasis toga. Dan yang selanjutnya, industri pengolahan berbasis peternakan. Dan yang ketiga yaitu industri tekstil atau sarung ATBM. Dan yang keempat, industri pengolahan rotan. Dan yang kelima, industri agrobisnis atau berbisnis di tanaman hias. Dan yang keempat, berada di wilayah Bawean ini mempunyai potensi pengembangan wilayah, yaitu diantaranya ada industri pariwisata, industri pengolahan batu onik, industri pengolahan ikan atau ikan yang dijadikan kerupuk, dan industri kerajinan anyaman pandan. Dan yang terakhir, industri pengolahan aren atau pembuatan gula merah dan minyak kelapa. Dan yang selanjutnya yaitu wilayah rawan bencana yang ada di daerah Gresik. Yang pertama, kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 9.426,115 hektar yang terdapat di Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bunga, Kecamatan Dukun untuk daerah aliran sungai Bengawan Solo, serta Kecamatan Balong Panggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Cermet, dan Kecamatan Menganti untuk daerah aliran sungai Kali Lamong. Dan yang kedua yaitu kawasan rawan bencana erosi daerah aliran sungai yang terdapat di Kecamatan Ringi Anom, Kecamatan Direjo, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gesik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bunga, Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Sangkapura, dan Kecamatan Tambak. Dan yang ketiga yaitu kawasan rawan bencana abrasi yang terdapat di Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gesik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Ujung Pangkah. Dan yang terakhir, ada kawasan lahan kritis yang semulanya itu digunakan penambangan yang terdapat di Kecamatan Bunga, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Panceng. Dan yang selanjutnya ada aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari data grafik pertumbuhan PDRB Gresik. Bisa dilihat di diagram batang dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada wilayah Gresik, pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan pada tahun 2016. Mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 5,97%,
dan mengalami penurunan sebesar 5,41% di tahun 2019. Hal ini diakibatkan oleh permasalahan dampak ekonomi global yang membuat investor itu menunda untuk berinvestasi. Sedangkan industri di Gresik mayoritas itu padat modal. Turunnya antusiasme investor untuk mendirikan pabrik di Gresik ini berpengaruh pada neraca investasi daerah. Kondisi ini diperparah dengan mahalnya harga lahan di kawasan industri Gresik, dan pada tahun 2018 jumlah itu naik sebesar 5,97%, lebih tinggi dari kenaikan investasi nasional sebesar 12,24%. Hal ini terjadi perubahan ranking investasi pada data tersebut, di mana pada 2018 Gresik berada di peringkat 1. Saat ini merosot menjadi peringkat 5 kota investasi. Dan yang selanjutnya yaitu data mengenai laju inflasi dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Pada bulan Juni 2018, Kabupaten Gresik ini mengalami inflasi sebesar 0,41% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 129.000,88 pada bulan Mei 2018 naik menjadi 130,41 pada bulan Juni 2018. Inflasi di Kabupaten Gresik pada bulan Juni 2018 ini dipengaruhi oleh kenaikan 7 kelompok pengeluaran. Kelompok bahan makanan naik sebesar 1,13%. Kelompok makanan jadi minuman, rokok, dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 0,26%. Kelompok perumahan yaitu air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Kelompok sandang mengalami kenaikan sebesar 0,07%, dan kelompok kesehatan naik sebesar 0,15%. Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga naik sebesar 0,01%, dan kelompok transport, komunikasi, jasa keuangan mengalami kenaikan sebesar 0,59%. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai data kemiskinan yang ada di Gresik. Data diagram di atas itu menunjukkan penduduk miskin di daerah Gresik cukup tinggi. Meski bertabur ribuan industri atau banyaknya industri yang ada di Kabupaten Gresik, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik terbilang masih tinggi. Hingga akhir tahun 2016 tercatat jumlah warga miskin di Kota Pudak ini masih kisaran 167,12% dan hampir mencapai 1,4 juta jiwa dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Hal ini bisa dilihat perkembangannya mengalami penurunan angka penduduk miskin. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu program yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat yang hasilnya itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Program yang dimaksud itu adalah dalam bentuk pemberian insentif atau penyediaan modal, penyediaan ruang ekonomi untuk kelas menengah ke bawah. Dan beberapa program yang terlihat selama 4 tahun terakhir ini dari 2016 sampai dengan tahun 2019 meliputi kegiatan santunan anak yatim dan fakir miskin, peningkatan produksi pertanian,
memperlancar saprodi atau sarana produksi dengan ketersediaan pupuk, perbaikan rumah keluarga miskin dengan APBD dan CSR, dan adanya pembangunan kawasan kumuh nelayan. Selanjutnya adalah aspek pelayanan umum. Di dalam aspek pelayanan umum ini ada dua. Yang pertama fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan. Di dalam fokus urusan layanan wajib ini meliputi yang pertama pendidikan. Di dalam pendidikan ini ada indikator angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kelompok umur di Kabupaten Gresik tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada periode tahun 2017 hingga 2019, secara umum persentase angka melek huruf tiap kelompok umur mengalami peningkatan, walaupun masih ada kelompok umur yang masih belum mencapai 100%. Kendala yang ditemui mengapa hingga saat ini AMH Kabupaten Gresik belum mencapai 100% dikarenakan masih ada pemahaman di sebagian penduduk Gresik yang menganggap pendidikan itu bukan sebagai prioritas utama. Salah satunya faktor ekonomi yang cenderung menjadikan mereka bersikap apatis terhadap pendidikan, karena lebih baik bekerja menghasilkan uang daripada bersekolah hanya menghabiskan uang. Peran masyarakat melalui pemberdayaan kelompok belajar yang terbentuk itu sangat diperlukan, terutama pada masyarakat pedesaan yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target melek huruf penduduk di Kabupaten Gresik. Kelompok sasaran utama buta huruf di Gresik mesti lebih difokuskan pada kelompok umur usia 60 tahun ke atas yang capaiannya masih di bawah 70%. Kegiatan pendidikan non-formal yang bisa diselenggarakan masyarakat dapat mengakomodir kebutuhan peningkatan kemampuan membaca dan menulis pada penduduk kelompok usia lanjut. Kegiatan tersebut bersifat fleksibel karena jadwal dan lokasi belajar bisa disesuaikan dengan kondisi sehari-hari penduduk kelompok umur tersebut yang pada umumnya sudah bekerja. Indikator yang kedua ada angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik. Angka partisipasi kasar mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. APK sekolah dasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang sekolah dasar terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100% karena populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dapat mencakup anak luar batas usia sekolah yang seharusnya. Persentase APK tiap jenjang pendidikan cenderung mengalami peningkatan. Hanya saja jenjang pendidikan SMP yang mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019, yaitu dari 92,14% ke 88,79%. Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik. Angka partisipasi murni adalah proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM ini berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan yang sesuai dengan usianya atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bisa dilihat pada tabel pada tahun 2019 APM SD dan SMA sederajat menunjukkan
adanya peningkatan. Sedangkan untuk KPM SMP menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,81%. Yang kedua ada kesehatan. Di dalam kesehatan ada indikator jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Gresik. Kondisi kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor penentu, yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Gresik sudah memilih pelayanan kesehatan di tempat berobat medis. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses ke fasilitas kesehatan yang dapat dilihat pada tabel di atas, klinik kesehatan terdapat penurunan 11 klinik kesehatan. Namun juga banyak tambahan fasilitas kesehatan sudah semakin mudah ditambah dengan mudahnya kepemilikan jaminan kesehatan. Adanya peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur bidang kesehatan, terlebih lagi dengan adanya implementasi program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS, mendorong masyarakat untuk menggunakannya dengan maksimal. Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu meliputi yang pertama tenaga kerja. Di sini ada indikator persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status dalam pekerjaan utama di Kabupaten Gresik. Persentase penduduk yang bekerja menurut status dalam pekerjaan utama pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami kondisi fluktuatif. Pada status pengusaha lebih banyak pada gender perempuan daripada gender laki-laki pada tahun 2017 hingga 2019. Hal tersebut dikarenakan perempuan biasanya kebanyakan pekerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi untuk menambah pendapatan keluarga, ibu-ibu rumah tangga tersebut membuka usaha kecil-kecilan untuk tambahan memenuhi kebutuhan keluarga. Pada status pegawai dan pekerja lepas lebih didominasi oleh laki-laki, dan pada status pekerja keluarga didominasi perempuan setiap tahunnya. Yang kedua ada indikator tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan setiap tahunnya. Bisa dilihat dari tabel pada tahun 2019 totalnya sebesar 65,65%, menurun 1,6% dari tahun 2018. Jadi TPAK ini memberikan gambaran besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK juga lebih didominasi gender laki-laki daripada perempuan tiap tahunnya, yaitu selisih sekitar 4,57% pada tahun 2019. Selanjutnya ada indikator tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin. Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak dapat digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Bisa dilihat dari tabel tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik sebesar 5,54%, turun 0,28% dibandingkan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang menganggur. Selanjutnya, aspek daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyangga kota Surabaya, di mana kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur. Di samping Kabupaten Gresik, daerah lain yang juga dapat dikatakan sebagai kawasan penyangga kota Surabaya adalah Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto, dan Lamongan. Di dalam aspek daya saing ada fokus kemampuan ekonomi daerah. Pada kurun waktu 2016 sampai 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami fluktuatif. Namun pada tahun 2016 hingga 2018 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,56%. Hal tersebut diakibatkan oleh permasalahan dampak ekonomi global membuat investor menunda untuk berinvestasi, sedangkan industri di Gresik mayoritas padat modal. Turunnya antusias investor untuk mendirikan pabrik di Gresik berpengaruh pada neraca investasi daerah. Kondisi diperparah dengan mahalnya harga lahan di kawasan industri Gresik. Yang kedua ada indikator realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Gresik tahun 2017 hingga 2018. Bisa dilihat pada tabel investasi PMDN tahun 2018 secara nilai mengalami peningkatan sebesar Rp2.168.390. Namun pada investasi PMA penanaman modal mengalami penurunan sebesar $109.859. Selanjutnya ada fokus sumber daya manusia. Yang indikatornya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gresik. Ditinjau dari indeks pembangunan manusia, Kabupaten Gresik dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan diiringi dengan komponen penyusun IPM meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, hingga pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Gresik terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, Kabupaten Gresik status pembangunan manusia adalah yang tertinggi dengan nilai sebesar 76,10%.